Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kehidupan lengkap dengan segala suka dan dukanya. Kadang kita merasa bahagia, kadang kecewa, kadang langkah terasa ringan, tapi sering pula berat, seakan dunia sedang menguji seberapa kuat hati kita bisa bertahan. Dalam perjalanan ini, kita sering mendengar satu kata yang indah, namun sering pula disalahpahami, yaitu pasrah. Banyak dari kita mengira pasrah berarti berhenti berusaha, membiarkan hidup berjalan tanpa arah, padahal di dalam makna pasrah yang sejati tersembunyi kedalaman spiritual yang luar biasa. Para sufi termasuk Jalaluddin Rumi melihat pasrah bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai puncak kekuatan jiwa. Ada masa dalam hidup di mana segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita sudah berusaha keras, kita berdoa, kita berharap, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam diam kita bertanya, apakah ini tanda bahwa kita harus menyerah? Namun mungkin bukan menyerah yang diminta, melainkan belajar pasrah. Belajar untuk berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Rumi pernah berkata, ketika aku melepaskan diriku sendiri, itulah saat aku menjadi diriku yang sejati. Pasrah bukan berarti berhenti bergerak, tapi bergerak dengan kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berdoa, namun hati kita tidak lagi gelisah terhadap hasil. Kita tidak lagi menentang takdir, karena kita percaya bahwa takdir bukan musuh, melainkan jalan pulang bagi jiwa kita untuk kembali mengenal sang pemiliknya. Dalam hidup ini, seringkali kita merasa ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita ingin memastikan setiap langkah membawa hasil seperti yang kita inginkan. Namun kehidupan tidak pernah sepenuhnya tunduk pada keinginan manusia. Ada kekuatan yang lebih besar, lebih halus dan lebih bijaksana yang sedang menuntun segala sesuatu pada waktunya. Ketika kita menyadari hal itu, barulah kita mulai memahami bahwa pasrah bukan bentuk kekalahan, tetapi tanda bahwa kita telah berhenti hidup dari ego dan mulai hidup dari kesadaran ilahi. Bayangkan air di sungai. Ia tidak pernah menolak arah alirannya. Ia tidak memaksa batu untuk bergeser, namun perlahan dengan kesabaran, ia melengkung, menembus dan menemukan jalannya sendiri. Begitulah jiwa yang pasrah. Ia tidak berhenti mengalir. Ia tidak menyerah pada keadaan, namun ia juga tidak lagi berperang dengan realitas. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika hati kita belajar pasrah, kita mulai menemukan ketenangan di tengah gelombang. Badai boleh datang, dunia boleh berubah, tapi di dalam diri ada ruang hening yang tetap tenang. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, ketika ia tidak lagi dikendalikan oleh dunia luar, melainkan dipandu oleh cahaya yang bersumber dari dalam. Pasrah mengajarkan kita untuk tetap menanam meski belum tahu kapan panen datang. Tetap berjalan meski jalan belum terlihat jelas. Tetap berbuat baik meski dunia tak selalu adil. Karena kita tahu, tidak ada satu pun yang benar-benar sia-sia di bawah kehendak Allah. Mungkin kita pernah kehilangan sesuatu yang kita cintai. Pernah gagal setelah perjuangan panjang. Pernah merasa doa kita tidak didengar. Namun di balik semua itu, ada pelajaran yang halus. Allah sedang mengajarkan kita untuk melepaskan genggaman. Sebab selama hati masih menggenggam terlalu kuat, kita belum benar-benar siap untuk menerima anugerah yang lebih besar. Pasrah bukan berhenti berharap, tetapi berharap dengan tenang. Bukan berhenti berdoa, tetapi berdoa tanpa memaksa. Pasrah adalah saat kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku.
tapi aku yakin engkau tahu. Dan disitulah awal dari kedamaian sejati. Ketika kita berhenti melawan hidup, hidup pun berhenti melawan kita. Ketika kita mulai percaya bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari kasih sayang Allah, maka hidup menjadi lembut, bahkan di tengah penderitaan. Inilah makna terdalam dari pasrah yang ingin diajarkan oleh para sufi. Bukan menyerah tapi menyatu. Bukan berhenti berjalan tapi berjalan dengan hati yang tenang. Mungkin selama ini kita belum benar-benar memahami arti pasrah yang sejati. Mari kita renungkan bersama apa sebenarnya makna pasrah menurut para sufi dan Rumi. Banyak di antara kita yang salah mengartikan kata pasrah. Sebagian berpikir bahwa pasrah adalah berhenti berusaha, bahwa orang yang pasrah tidak lagi peduli pada apapun yang terjadi, seakan hidupnya tanpa arah dan tanpa semangat. Padahal pandangan itu jauh dari makna sejatinya. Para sufi tidak pernah memaknai pasrah sebagai kelemahan, melainkan sebagai tanda kedewasaan spiritual. Mereka mengajarkan pasrah bukan berarti berhenti bergerak, tapi berhenti melawan arus. Rumi menggambarkan hidup seperti sebuah sungai besar. Airnya mengalir dengan arah tertentu. Kadang deras, kadang tenang, kadang berliku, bahkan kadang menabrak batu. Namun air itu tidak pernah berhenti mengalir, karena ia tahu tugasnya bukan mengubah arah, tetapi mengikuti aliran yang ditentukan Sang Pencipta. Begitulah pasrah, kita tidak berhenti berjalan, namun kita berhenti berperang dengan realitas. Kita tidak lagi menolak kejadian, karena kita percaya setiap peristiwa membawa pesan ilahi yang perlu disadari, bukan dilawan. Kesalahpahaman tentang pasrah sering muncul karena ego kita masih ingin mengatur segalanya. Kita ingin semuanya terjadi sesuai rencana kita, sesuai keinginan kita, sesuai waktu yang kita tentukan. Namun semakin kita ingin mengendalikan hidup, semakin kita merasa lelah. Sebab hakikatnya tidak ada satu pun yang benar-benar bisa kita kuasai. Bahkan napas yang keluar dan masuk ke tubuh ini pun bukan atas kehendak kita sepenuhnya. Pasrah adalah saat kita berhenti berkata, "Kenapa harus begini?" dan mulai berkata, "Mungkin inilah yang sedang Tuhan ajarkan." Dalam pandangan sufi, pasrah adalah ilmu mengenali kehendak Allah melalui setiap kejadian. Bila sesuatu berjalan lancar, kita bersyukur. Bila sesuatu tak sesuai harapan, kita belajar. Dalam keduanya, kita tetap bergerak dengan hati yang ikhlas. Seorang guru sufi pernah berkata, "Orang yang pasrah bukan orang yang berhenti berbuat, tapi orang yang berbuat tanpa takut pada hasil." Inilah bedanya antara menyerah dan pasrah. Menyerah lahir dari keputusasaan, sedangkan pasrah lahir dari keyakinan. Menyerah muncul karena kita merasa sendirian, sementara pasrah hadir ketika kita sadar bahwa tidak pernah ada satu detik pun kita benar-benar sendiri. Ketika seseorang belum memahami makna pasrah yang sejati, ia akan hidup dalam dua ekstrim, antara terlalu menuntut hidup atau terlalu putus asa terhadapnya. Orang yang memahami pasrah berada di tengah-tengah, tenang, seimbang dan sadar. Ia tahu kapan berjuang dan kapan berhenti menggenggam. Ia tetap menanam, tapi tidak memaksa buahnya muncul sesuai keinginannya. Dalam hidup sehari-hari, kita bisa mengenali kesalahpahaman ini dari sikap kita sendiri. Ketika sesuatu tak berjalan sesuai rencana, apakah kita segera marah, kecewa, atau merasa Tuhan tidak adil? Jika iya, mungkin di situ kita sedang diminta belajar pasrah. Karena pasrah bukan sekadar sikap, melainkan keadaan hati yang percaya penuh bahwa di balik semua yang terjadi, ada kasih sayang Allah yang bekerja secara halus dan sempurna. Maka sebelum kita belajar bagaimana cara hidup pasrah, kita perlu terlebih dahulu meluruskan pemahaman ini, bahwa pasrah bukan berarti lemah, melainkan cara tertinggi untuk kuat tanpa harus melawan. Bukan berhenti berharap,
tetapi berharap dengan hati yang sudah damai. Setelah kita memahami bahwa pasrah bukanlah bentuk menyerah, maka pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana para sufi, khususnya Rumi, memandang dan menghayati pasrah itu dalam kehidupan spiritual mereka? Dalam pandangan para sufi, kehidupan bukanlah sekadar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan jiwa menuju kesadaran tertinggi. Kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Dan di puncak perjalanan itu, ada satu keadaan batin yang disebut pasrah, tempat di mana kehendak pribadi larut dalam kehendak ilahi. Rumi menyebutnya sebagai penyerahan diri yang indah. Baginya pasrah adalah saat jiwa berhenti menggenggam, berhenti melawan, dan mulai menari bersama kehendak Tuhan. Ia pernah berkata, tarian dervish bukan gerakan tubuh, melainkan gerakan jiwa. Saat sang penari berhenti melawan putaran, ia justru menemukan pusatnya. Makna dari kata-kata itu begitu dalam. Rumi mengajarkan bahwa selama kita masih melawan arus hidup, kita akan terus terombang-ambing oleh gelombang takdir. Namun saat kita berhenti melawan dan mulai berputar mengikuti irama kehidupan, kita menemukan pusat diri, tempat jiwa menjadi tenang karena menyatu dengan kehendak Sang Pencipta. Para sufi percaya pasrah bukanlah kehilangan kemauan, tetapi menemukan kemauan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Mereka tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berdoa, namun bukan untuk menundukkan takdir, melainkan untuk menyesuaikan diri dengan alirannya. Dalam kitab Fihi Ma Fihi, Rumi menulis, ketika engkau melepaskan keinginanmu, engkau tak kehilangan apapun, karena keinginan Tuhan akan menggantikan keinginanmu. Dan itu lebih indah dari segala yang pernah kau impikan. Bagi para sufi, pasrah adalah maqam, sebuah tingkatan kesadaran yang hanya dapat dicapai setelah hati melewati perjalanan panjang, dari sabar, ridha, hingga akhirnya tunduk sepenuhnya. Ketika hati sudah berada di tingkat ini, kita tidak lagi berkata, aku ingin begini atau aku takut begitu, karena kita sadar bahwa semua sudah dalam kendali yang Maha mengatur. Dan keyakinan itu melahirkan ketenangan yang tak terguncang oleh apapun. Pasrah juga bukan berarti hidup tanpa arah. Justru disitulah arah sejati ditemukan. Selama ego masih berkuasa, arah hidup ditentukan oleh keinginan yang sempit. Namun ketika ego melepaskan kendalinya, jiwa mulai berjalan di bawah cahaya petunjuk ilahi. Rumi berkata, ketika kapal menyerahkan layarnya pada angin, ia tidak berhenti berlayar. Ia justru mulai bergerak menuju pelabuhan yang ditentukan oleh laut. Begitulah manusia yang pasrah. Ia bukan berhenti melangkah, melainkan menyerahkan arah langkahnya pada kebijaksanaan semesta. Dalam pandangan sufi, hidup adalah tarian antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Kita diberi kebebasan untuk bergerak, namun arah akhirnya tetap berada di tangannya. Maka tugas kita bukan melawan, melainkan mengalir dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah adalah bagian dari tarian ilahi. Dan ketika hati sudah mencapai titik pasrah yang sejati, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kecemasan. Karena setiap kejadian, baik atau buruk, dilihat sebagai surat cinta dari Allah kepada jiwa. Maka bagi para sufi, pasrah bukan tanda kalah tapi tanda cinta. Bukan akhir perjuangan, tapi awal dari kedamaian sejati. Sebab hanya hati yang pasrah yang mampu merasakan bahwa di balik setiap kehilangan selalu ada kehadiran Allah yang mendekat dengan cara yang lembut dan misterius. Lalu bagaimana cara kita membawa makna pasrah ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa hidup tenang di tengah cobaan tanpa kehilangan arah dan semangat? Pasrah sering terdengar indah ketika dibicarakan, namun menjadi sulit ketika harus dijalani dalam kenyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak hal
yang tidak selalu sesuai harapan. Kita berusaha keras dalam pekerjaan, namun hasilnya tak selalu seperti yang diinginkan. Kita mencintai seseorang sepenuh hati, tapi pada akhirnya ia pergi. Kita menolong orang dengan tulus, namun dibalas dengan kekecewaan. Di saat-saat seperti itu, sering muncul pertanyaan di dalam hati, apakah ini semua sia-sia? Apakah aku harus berhenti peduli? Namun sesungguhnya bukan itu jawabannya. Pasrah tidak mengajarkan kita untuk berhenti peduli, melainkan mengajarkan cara mencintai, bekerja, dan berharap tanpa menggenggam hasilnya terlalu kuat. Dalam hidup sehari-hari, pasrah dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Ketika rencana kita tidak berjalan, cobalah untuk tidak langsung kecewa. Tarik napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, barangkali ini bukan waktuku, tapi pasti ada maksud baik di baliknya. Sikap seperti itu membuat hati menjadi lembut. Kita belajar untuk menerima tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Kita tetap bergerak, tapi tidak lagi membawa beban berat dari penolakan dan kemarahan. Pasrah juga berarti mempercayai proses. Kita menanam hari ini, tapi tidak menuntut agar besok langsung panen. Kita belajar dengan sabar, karena tahu bahwa setiap hal memiliki musimnya. Bila waktunya tiba, hasil akan datang dengan sendirinya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, tepat ketika hati kita siap untuk menerimanya. Dalam keluarga, pasrah bisa berarti menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir atau bersikap seperti yang kita harapkan. Kita bisa menasihati dengan baik, tapi pada akhirnya, setiap jiwa memiliki jalan tumbuhnya sendiri. Pasrah bukan berarti diam terhadap kesalahan, tetapi memahami bahwa perubahan sejati tidak datang dari paksaan, melainkan dari kesadaran yang tumbuh perlahan di dalam diri seseorang. Dalam pekerjaan, pasrah berarti memberi yang terbaik tanpa menjadikan hasil sebagai ukuran nilai diri. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita belajar untuk melihatnya sebagai bagian dari pendidikan batin. Mungkin bukan rezeki yang belum datang, tetapi hati yang sedang diajarkan agar lebih kuat dan sabar. Dalam setiap kegagalan, ada ruang untuk pasrah, sebab kadang yang terlihat sebagai kegagalan sebenarnya adalah cara Tuhan memindahkan kita ke arah yang lebih baik. Dan kita baru menyadarinya setelah waktu berlalu. Pasrah membuat kita tidak lagi terjebak dalam kesedihan panjang. Kita bisa berkata dalam hati, tidak apa-apa, aku sudah berusaha. Yang terbaik akan datang dengan caranya sendiri. Ketika kita mulai hidup dengan sikap pasrah, bukan berarti hidup menjadi mudah. Masalah tetap datang. Kehilangan tetap ada, namun cara hati kita menanggapinya berubah. Yang dulu membuat kita marah, kini hanya membuat kita tersenyum. Yang dulu terasa berat, kini terasa sebagai bagian dari perjalanan. Pasrah menjadikan kita lebih tenang, lebih sederhana dalam berpikir, dan lebih bijak dalam bertindak, karena kita tahu tidak ada yang benar-benar berada di luar kendalinya. Ketika kita mulai memahami dan mempraktikkan pasrah dalam kehidupan sehari-hari, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam diri. Sebuah kebebasan, bebas dari ketakutan, dari rasa cemas dan dari beban untuk selalu mengatur segalanya. Pasrah bukan berarti duduk diam menunggu nasib. Pasrah justru adalah keterlibatan total dalam kehidupan dengan hati yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan keinginan berlebih. Ketika seseorang benar-benar pasrah, ia tetap menanam meski hujan tak pasti turun. Ia tetap menolong meski balasan belum terlihat. Ia tetap melangkah meski jalannya berkabut. Karena yang mendorongnya bukan lagi dorongan ego, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah adalah bagian dari kehendak Tuhan. Orang yang pasrah tidak berarti kehilangan arah. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih jernih melihat arah hidupnya.
Ia tidak lagi bingung membedakan mana yang penting dan mana yang sia-sia. Tahu bahwa hidup ini tidak bisa dikendalikan, tetapi bisa dijalani dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Pasrah yang sejati melahirkan keteguhan batin. Ketika dunia tampak goyah, orang yang pasrah tidak mudah tumbang. Ketika orang lain panik, ia justru tenang karena di dalam dirinya sudah tidak ada lagi perebutan antara harus begini dan tak boleh begitu. Yang tersisa hanyalah penerimaan, dan dari penerimaan itulah lahir kekuatan. Pasrah bukan bentuk kelemahan, tapi bentuk keberanian tertinggi. Berani menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk memperbaikinya. Berani mengakui bahwa tidak semua bisa dikendalikan, namun semua bisa dimaknai. Dan disitulah letak kebijaksanaan hidup, bukan pada kemampuan mengubah semua yang terjadi, tetapi pada kemampuan menemukan makna dalam apa yang terjadi. Dalam hidup yang pasrah, kita tidak lagi sibuk bertanya mengapa ini terjadi, tetapi mulai bertanya apa yang sedang Tuhan ajarkan lewat ini. Pertanyaan itu yang mengubah luka menjadi pelajaran, kegagalan menjadi jalan, dan kehilangan menjadi ruang tumbuh. Pasrah sejati bukan tentang membiarkan, tapi tentang menerima sambil tetap berjalan. Kita tidak lagi terikat pada hasil, karena hati kita telah menyatu dengan sumber segalanya, yaitu Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita mengendalikan segalanya, tetapi seberapa dalam kita mampu mempercayakan segalanya kepada Sang Pemilik hidup. Kita telah belajar bahwa pasrah bukan berarti berhenti berjuang. Pasrah bukan pula tanda lemah, melainkan bentuk tertinggi dari keberanian dan keimanan. Karena hanya orang yang benar-benar percaya pada Allah yang berani melepaskan kendali palsu dan menyerahkan arah hidupnya dengan tenang kepada kehendak-Nya. Dalam pasrah, kita tidak kehilangan diri. Kita justru menemukan diri yang sejati. Diri yang tidak lagi diombang-ambing oleh hasil, tidak lagi terbakar oleh rasa takut, dan tidak lagi haus akan pengakuan dunia. Kita hanya berjalan, melangkah setulus-tulusnya, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini, sambil tersenyum kepada takdir yang sedang bekerja di balik layar kehidupan. Mungkin hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi yakinlah, Allah selalu punya alasan, dan alasan itu perlahan akan tampak indah bagi hati yang mau bersabar dan percaya. Hidup pasrah bukan berarti kita berhenti berharap. Justru di sanalah harapan sejati lahir, harapan yang tidak lagi bergantung pada hasil dunia, tetapi pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya sedang membawa kita lebih dekat kepadanya. Maka malam ini mari kita diam sejenak, menghela napas perlahan, dan membiarkan hati kita berbicara. Aku siap pasrah. Tuliskan di kolom komentar jika engkau juga merasakannya. Katakan dengan penuh kesadaran, bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai pernyataan bahwa kita siap menyatu dengan kehendak Tuhan. Karena di saat kita benar-benar pasrah, hidup menjadi lebih ringan, batin menjadi lebih tenang, dan langkah menjadi lebih jernih. Segala sesuatu kembali padanya, dan dari sanalah kedamaian sejati bermula. Jika video ini menyentuh hati, bagikan kepada mereka yang sedang berjuang agar mereka tahu mereka tidak sendiri dalam proses menuju kepasrahan. Tulis di komentar, aku siap pasrah. Itu akan menjadi doa bersama kita malam ini. Semoga dalam perjalanan hidup kita selalu dilimpahkan rahmat Allah dan menerima setiap kemungkinan dengan sabar dan penuh pasrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.